Huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada Bapak Ibu, mari kita memulai kegiatan Ramadan ini. Kita akan membaca Arba'in Nawawi fil Ahadits As-Sahihah An-Nabawiyah. Kita akan mulai Al-Haditsul Awal. Ini hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini diriwayatkan an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Saking Amirul Mukminin. Oh, bahasa Indonesia ya? Bahasanya Indonesia. Balik. Balik. Iya. Kita akan mulai pengajian dalam bulan Ramadan ini. Semoga dengan melaksanakan amalan yang berupa pengajian ini akan menambah pahala. Setelah diterima oleh Allah, pahala kita akan bertambah, bukan hanya puasa saja, tapi ada amalan yang berupa pengajian. Kan ini kita akan membaca hadis yang Arba'in Nawawi. Al-Haditsul Awal. Utawi iku hadis kang pertama. An Amirul Mukminin, diriwayataken saking Amirul Mukminin Abi Hafs, yaiku kang den juluki dengan ungkapan Abi Hafs Umar bin Khattab, sahabat yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Muga-muga paring ridho sapa Allah anhu ing Umar bin Khattab. Kala dawuh sapa Umar bin Khattab, sami itu ngrungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, ali dawuh sapa Kanjeng Rasul, innamal a'malu angin pestine pira-pira amal iku binniat kelawan niate. Binniat kelawan pira-pira niate. Wa inna malikul limri'in ang pestine iku kaduwe saben-saben wong suci ma utawi perkara nawa kang niat sapa kulumri'in. Paman mongko te sapane kanat ana apa hijrah iman ilallah marang Allah wa rasuli marang utusan Allah. Hijratu mongko te hijrah iman iku ilallah marang Allah wa rasuli. Paman kanat ana te sapane kanat ana paman apa hijrah iman iku di dunia marang dunya, karena dunya yusiba kang perkoleh apa man ing dunya awi meratin utawa hijrah krana golek wong wadon yang kan arep dinikahi, yang kan arep nikah sapa man ing imra'ah, hijratu moko te hijrah man iku ilama marang perkara hajaro kang hijrah sapa man ilai marang ma. Rawang hadis sapa Imam al-Muhadditsin, dua imam muhadditsin, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang pertama ini mempermasalahkan niat. Ini yang meriwayatkan adalah
sahabat Umar. Sahabat Umar ini orang yang pertama mendapatkan julusan Amirul Mukminin. Kalau Abu Bakar kan khalifah. Khalifah itu maknanya pengganti Rasul. Nah, kalau nanti Umar dijuluki khalifah itu khalifati Rasulullah. Nah, penggantinya Rasul. Nah, enggak enak. Akhirnya diajukan ungkapan yang hebat pas, yaitu Amirul Mukminin, pimpinan orang-orang mukmin. Beliau ini adalah sahabat Rasulullah yang betul-betul diminta oleh Allah SWT, oleh Rasulullah kepada Allah SWT. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Akhirnya dikabulkan oleh Allah, yaitu Ibnul Khattab itu, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini merupakan salah satu sahabat yang digambarkan oleh Rasulullah. Dia orang yang ditakuti oleh setan. Ditakuti oleh setan. Kata Rasulullah itu, setan itu takut dengan bayangannya Umar. Sehingga ketika Umar itu berjalan di satu jalan, setan akan memilih jalan yang lain. Tidak berani melewati jalan yang dilewati oleh Sayyidina Umar. Inilah hebatnya Sayyidina Umar. Sampai setan takut. Itu bukan hanya setan, manusia kafir juga takut. Ceritanya ketika beliau mau hijrah, itu berangkat menuju ke Baitullah, ke Ka'bah. Beliau tawaf 7 kali. Setelah itu sholat. Setelah sholat terus datang ke kerumunan orang-orang kafir. Hai, siapa orangnya yang ingin ibunya, istrinya, anaknya kehilangan, silahkan temui saya di lembah sana. Saya akan hijrah. Akhirnya sahabatnya berangkat. Nggak ada satupun orang yang berani menemuinya di lembah itu. Takut semua. Jadi setan, ya orang kafir, takut semua. Nah, beliau ini menyampaikan satu hadis yang ada hubungannya dengan masalah niat. Beliau berkata bahwa saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu tergantung niatnya. Jadi di sini ada kata-kata innama. Innama itu adalah adat hasr, katanya hanya. Amal itu hanya akan merupakan suatu nilai bagi amal tersebut hanya dengan niat. Makanya di dalam rukun wudu, di dalam rukun sholat, itu semuanya ada niatnya. Soalnya artinya ini innamal a'malu binniyat. Semua amal, apa itu amal sholat, apa itu amal wudu, apa itu amal yang macam-macam, sampai kita ini kadang-kadang hanya karena niatnya kita akan mendapatkan pahala, yaitu hal-hal yang mubah. Karena mubah itu dengan adanya niat akan mendapatkan pahala. Contohnya seperti kita waktu puasa sekarang ini ya. Masalah makan itu kan ya mubah. Masalah makan itu mubah. Tetapi begitu diniati
saya akan sahur. Nah, agar puasa saya besok ini menjadi kuat, tidak khawatir kelaparan. Niat biar puasanya kuat. Saya tak makan agar saya bisa kuat melaksanakan sholat tarawih. Nah, jadi dengan adanya niat yang seperti itu, akhirnya makan ini dapat pahala. Karena diniati untuk ibadah, untuk menunjang pelaksanaan ibadah itu. Innamal a'malu binniyat. Di dalam ungkapan niat ini, itu ada satu hal yang perlu kita ngerti. Artinya, satu amal jangan hanya diniati satu niat. Sebab kalau amal satu kita niatnya 5, itu akan mendapatkan pahala 5. Contohnya, bapak-bapak, ibu-ibu datang ke majelis ilmu. Saya niat akan mencari ilmu. 1. Saya niat akan silaturahim dengan teman-teman agar bisa menyampaikan apa-apa yang perlu kita sampaikan. Jadi sudah silaturahim nomor 2. Saya ini membawa makanan biar untuk camilan, karena habis buka belum sempat makan apa-apa, baru nasi tok, biar teman-teman mendapatkan. Loh, ini ada niat sedekah. Sedekahnya dapat, niatnya dapat. Terus niat apa lagi? Niat menghilangkan kebodohan. Jadi satu amal diniati beberapa macam niat, itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Jadi Bapak Ibu supaya bisa mendapatkan pahala banyak, kita niati amal yang satu ini diniati yang banyak. Itu. Innamal a'malu binniyat. Niatnya apa? Gitu. Innama likulli imri'in ma nawa. Nah, setiap orang itu akan mendapatkan nilai dari apa yang diniati. Niatnya apa? Jangan-jangan niat salah. Niatnya apa? Niat aku akan bertemu dengan si Zainab. Wah, ngaji kok niat ketemu Zainab ya. Itu akan mengurangi itu namanya, mengurangi pahala. Jadi yang nggak baik itu jangan diambil, jangan dipakai. Likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap orang itu akan mendapatkan apa yang telah diniati. Makanya niatnya harus niat yang bagus. Niat yang bagus. Kita ini mumpung ada di bulan Ramadan, di mana amal kita ini akan dilipatkan pahalanya. Ya, memang puasa itu akan mendapatkan keistimewaan sendiri, karena akan diambil oleh Allah SWT dan Allah akan membalas orang yang puasa itu. Dengan adanya niat puasa kita untuk karena Allah, lillah, maka itu berarti kita akan mengerjakan suatu amalan yang insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Kita duduk sekarang di sini mana? Ini kita duduk di masjid ya? Apa duduk di pondok? Kalau duduk di masjid, ditambah lagi niatnya, i'tikaf, gitu.
Jangan niat untuk istirahat saja. Aku tak tidur. Nah, itu nanti nggak dapat apa? Dapat pahala. Di masjid kok niatnya untuk tidur untuk istirahat. Itu. Nah kalau di masjid tidur niatnya apa? Niat biar saya subuh bisa bangun. Nah, itu kan nanti ada beda antara ibadah dengan adat. Itulah niat. Makanya dijelaskan oleh Rasulullah, "Faman hijratu ilallah rasulih, fa hijratu ilallah rasulih." Kalau orang itu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain karena Allah, karena utusan Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah dan dia itu akan mendapatkan keistimewaan. Nah, ini dulu zaman Rasulullah itu hijrah. Jadi perpindahan dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Kan ceritanya ada orang yang hijrahnya itu karena menyelamatkan Islam, menyelamatkan agamanya, biar tidak dirusak oleh orang-orang kafir, biar tidak berubah, agar tetap menjadi orang Islam. Maka dia namanya ilallah wa rasulih. Hijrahnya ke Madinah karena Allah dan Rasulnya. Tetapi ada lagi orang yang hijrahnya itu loh, karena orang yang disenangi itu hijrah ke sana. Perempuan yang dihijrah itu loh, perempuan yang disenangi itu pindah ke Madinah. Akhirnya orang ini ikut ke sana. Nah, ini namanya hijrah karena perempuan. Awimra'atin yang tihluha, maka dia tidak dapat pahala. Hijrahnya karena perempuan. Atau hijrahnya karena dunia. Saya biar mendapatkan tambahan kerjaan. Nanti kalau di sana saya akan bisa mendapatkan ini. Masalah dunia. Ya seperti itu. Ketika Rasulullah memberikan satu penjelasan tentang hijrah seorang karena Allah, maka diulang lagi fahijratu ilallah rasulih. Tapi begitu Rasulullah menjelaskan hijrah karena dunia dan karena perempuan, yang kedua tidak mau mengungkapkan lagi. Orang hijrah tidak baik, jadi akhirnya fahijratu ila ma hajaru ilai. Tidak jelaskan seperti ketika hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratu ilallah rasulih fa hijratu ilallah rasulih. Karena oleh Rasul diulangi itu ungkapan Allah dan Rasulnya. Karena ini adalah niat yang istimewa, niat yang bagus, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu hijrah niatnya itu karena dunia, karena perempuan, maka oleh Rasul tidak hijratu ila dunyan wa mura'atin, enggak. Hijratu ila ma hajar ilai. Disamarkan karena tidak hal yang tidak baik. Juga karena seperti itu Rasulullah tidak mau mengungkap yang kedua. Ini masalah hijrah itu kan banyak ya. Ada hijrahnya sahabat ke mana? Ke Habasyah, dari Mekah menuju ke Habasyah gitu. Ketika ada orang-orang musyrik yang menyakiti, maka mereka lari membawa agamanya ke Habasyah, yaitu di sana ada Raja Najasyi yang masuk Islam. Hijrah ini setelah diutusnya oleh Allah, Rasulullah diutus oleh Allah selama sudah dapat 5 tahun.
Nah, sedangkan hijrah yang kedua yaitu hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Nah, dalam hijrah yang seperti ini Rasulullah juga ikut hijrah. Setelah Rasul diutus oleh Allah SWT selama 13 tahun. Dan ini merupakan kewajiban orang Islam harus hijrah ke Madinah. Jadi yajibu ala kulli muslimin di Makkah ayu hajrah ila Rasulullah ila Madinah. Harus hijrah. Kecuali orang-orang yang lemah, tidak kuat gitu ya. Nah, itu kan ada alasannya. Jadi hijrah yang dari Mekah ke Madinah itu adalah hijrah wajibah. Tapi begitu Mekah terbuka menjadi bagian orang-orang Islam, masuk negara Islam, akhirnya Rasulullah bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Sudah tidak diharuskan untuk hijrah ke Madinah karena sudah Mekah menjadi negara Islam. Jadi alhamdulillah. Ada lagi hijrah yang bisa sampai sekarang kita kerjakan. Apa? Yaitu hijrah dari perbuatan kemaksiatan menuju ke arah Islam. Hijrah dari perbuatan bid'ah menuju ke sunnah. Nah, hijrah yang seperti ini adalah merupakan hijrah yang wajib juga. Wajib. Tidak boleh kita itu terus-menerus melaksanakan barang haram, siapa tahu dalam keadaan seperti itu terus diambil oleh Allah kan bahaya. Juga bid'ah harus segera ditinggalkan. Tidak boleh terus-menerus ada di situ. Ini akan terus selamanya. Justru ada lagi yang kita ada di daerah kafir, kalau saya akan tetap di sini, ini nanti akan bisa menyebabkan ngikut orang-orang kafir itu. Saya bisa rusak agama saya. Ini juga harus hijrah. Orang seperti ini tidak boleh tetap di situ. Ada satu cerita. Orang datang kepada yang dipandang oleh dia orang ngerti. Saya ingin tanya apa? Ada orang membunuh 99 orang. Itu bisa taubat apa enggak? Kata dia. Dijawab oleh yang ditanya, mungkin karena orangnya enggak ngerti gitu ya. Jadi jawabannya gini. Alah, membunuh satu orang aja itu neraka kok. 99 ya. Kamu jadi orang itu jadi intipnya neraka nanti. Nggak bisa taubat. Oh, nggak bisa taubat. Kalau begitu, dilengkapi saja biar 100. Akhirnya orang itu dibunuh. Orang yang bilang nggak bisa itu dibunuh. Jadi 100. Akhirnya dia itu mencari lagi orang yang mau ditanya. Temu orang pinter, orang alim. Saya mau nanya, apa? Orang yang sudah membunuh orang 100 itu bagaimana? Bisa taubat apa enggak? Taubatnya diterima apa enggak? Orang itu dibilang, kok hanya 100? Dosa sundul langit. Kalau mau betul-betul taubat, Allah akan mengampuni. Jadi anggap saja, bilang saja kepada orang itu, kalau kamu betul-betul taubat, itu akan diterima oleh Allah SWT. Tapi harus betul, ojo taubat-taubatan, taubat yang betul-betul taubat.
Syarat apa syaratnya kata? Syaratnya harus pindah dari daerah dia menuju ke daerah yang bagus. Nah ini namanya hijrah ini. Hijrah. Jadi dia itu harus pindah dari daerahnya yang ketika itu sampai membunuh 100 orang, pindah ke tempat yang bagus, yang di situ tempatnya orang-orang alim, orang-orang soleh. Nah disitulah tempatnya. Kalau betul-betul ingin taubat harus seperti itu. Oh gitu ya. Ya sudah. Oh yang salah saya sendiri kok. Oh kamu enggak. Dari tadi ngomong. Ya udahlah. Pokoknya saya terima kasih. Saya akan melaksanakan apa yang sampean katakan. Saya akan pindah dari daerah saya karena saya ingin betul-betul taubat. Ingin jadi orang baik. Ya sudah, berangkat. Akhirnya berangkat. Masih baru keluar, belum nyampe ke tempat tujuan. Kedatangan malaikat Jurupati. Matilah dia. Yang biasa membunuh, dibunuh sendiri oleh malaikat Jurupati. Mati. Setelah dia mati, 2 malaikat datang. Gak apa-apa ya, cerita panjang ya. Nah, 2 malaikat datang itu, sang satu malaikat rahmat, yang satu malaikat adab. 2 malaikat ini rebutan. Ini orang membunuh 100 orang, ini harus saya yang bawa, kata malaikat adab. Kata malaikat rahmat, walaupun membunuh 100, dia kan sudah niat taubat dan dia sudah keluar dari tempat yang asalnya berbuat kejelekan di situ, akan menuju ke tempat yang bagus. Jadi ini berarti orang yang sudah taubat ini. Harus saya terima. Ya belum taubat. Akhirnya Allah mengutus malaikat yang ketiga. Datanglah malaikat yang ketiga. Ada apa kok? Ini loh. Orang ini. Milik saya kok akan diambil. Gini aja. Kita ukur perjalanannya. Dari tempat jelek menuju ke tempat yang bagus. Mana yang lebih dekat, itu yang menang. Kalau dekat ke daerah yang jelek, berarti itu milik malaikat azab. Kalau lebih dekat pada daerah yang bagus, berarti miliknya malaikat rahmat. Oh gitu. Ya sudah. Allah SWT tandang. Jadi Allah tandang itu. Bumi yang dengan tanah yang bagus itu, kamu mendekat. Yang ke tempat yang jelek itu, ayo memanjang. Jadi buminya diutus oleh Allah seperti itu, ya langsung seret panjang yang dari tempatnya itu, dari tempat yang jelek itu. Nah, yang ke tempat baiknya terus apa namanya itu? Bukan memanjang, lawannya memanjang. Menjadi mendekat. Nah, mendekat. Akhirnya malaikat itu ngukur. Wah, menang kamu, malaikat rahmat. Iya, ini ke tempat sana lebih dekat saya. Jadi berarti ini milik saya tuh. Akhirnya diambil oleh malaikat rahmat ini. Dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan Allah memberi utusan tanah tadi supaya memanjang yang ke tempat kejeleknya itu, sedangkan yang tempat baik tambah mendekat gitu. Nah, gitulah Allah SWT. Ini adalah memberikan satu pengertian pada kita bahwa
kita harus hijrah. Jadi hijrah itu merupakan salah satu hal di antaranya untuk berusaha meninggalkan kemaksiatan. Sampai-sampai di dalam kitab Risalah Mu'amalah di dalam kitab Risalah betul karangan Syekh Abdullah bin Ali Al-Haddad itu berkata begini, kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada kemungkaran, kita disuruh amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh kita diam saja. Harus melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Suatu ketika orang itu diperintah seperti itu kok nggak mau, malah dia itu tambah nemen kemungkarannya, bertambah. Ini katanya sebaiknya orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah pindah saja tempat, jangan di situ. Jadi hijrah. Orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu hijrah, pindah. Kenapa kok pindah? Menghindari jangan-jangan ada azab Allah yang diturunkan pada orang-orang berbuat mungkar itu. Ya, jadi hijrah ini juga penting. Kita meninggalkan orang-orang yang berbuat jelek, orang-orang yang berbuat kemungkaran, sehingga kita akan selamat. Kan Allah sudah mengingatkan pada kita, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah akan adanya azab yang tidak akan diturunkan hanya kepada orang yang zalim saja. Berarti orang yang bagus-bagus juga akan ikut terkena azab kalau itu diturunkan oleh Allah. Tuh nyatanya ada banjir, ya kena ikut kena banjir. Ada goncangan, ya ikut terkena. Ada tsunami, ya ikut terkena. Makanya disuruh hijrah. Kalau sudah di daerah situ orang-orang berbuat mungkar semua, nah, kamu harus hijrah, cepat hijrah. Jadi ada hijrah di masa dulu, yaitu dari Mekah ke Habasyah, dari Mekah ke Madinah. Tapi ada juga sampai sekarang hijrah yang bisa kita laksanakan adalah khuruj, keluar dari daerah bid'ah, dari daerah kafir, dari daerah mungkar menuju ke daerah yang lain sehingga kita akan bisa selamat. Itulah hadis yang harus kita perhatikan, sehingga masalah hijrah harus kita niati untuk karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, agar kita bisa mendapatkan pahala, agar kita bisa mendapatkan manfaatnya hijrah. Jangan sampai hijrah kita ini bukan karena Allah dan Rasulnya. Jangan sampai hijrah kita karena dunia, hijrah kita karena pangkat. Orang-orang yang ditugasi itu pegawai negeri, kan kadang-kadang pergi ke daerah satu menuju ke daerah yang lain. Itu namanya juga hijrah. Tapi jangan diniati karena untuk kerja. Niatlah untuk karena Allah dan Rasulnya, biar saya ke daerah baru, saya akan membuka pengajian, saya akan mengajak orang-orang untuk bisa lebih baik daripada sebelumnya. Wah, itu pegawai negeri yang bagus itu. Ya dapat uang, ya dapat pahala. Itulah hadis yang pertama. Jadi dilewatkan oleh dua imam muhadditsin
yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Ini Imam Bukhari. Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri al-Syabuli. Hadis yang paling tinggi derajatnya adalah hadis yang muttafaq alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dalil hukum itu yang tertinggi adalah Al-Quran. Dan di bawah Al-Quran itu adalah hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah ini ketepatan hadis yang pertama yang kita baca ini adalah diriwayatkan oleh beliaunya dalam kitab sahihnya yang asahul kutub, paling sahih-sahihnya kitab Al-Musannafah yang dikarang oleh para ulama. Semoga habis apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Mari kita bersama-sama baca salawat ya. Ya, bagaimana baca salawatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadil Amin. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadil Amin wa alihi al-muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in wa alihi wa sahbihi wa alihi al-muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.